Halo semua, kembali lagi di podcast kita. Hari ini topiknya lagi rame banget ya, nggak cuma di sosmed, tapi juga di jalanan. DPR katanya harga gajinya naik 3 juta per hari. Jadi per bulan itu bisa 50 juta ya. Dan rakyat langsung demo keras-kerasan nih. Dan hari ini gua ditemenin sama 3 teman gua. Hai guys, gue Kila dan hari ini gue yang mewakili rakyat. Gue Jasmine dan gue akan ngobrol di sisi DPR. Hai, nama saya Darren, saya mewakili sisi yang netral. Oke, langsung aja ya. Gila, gimana sih perasaan lo tentang berita ini? Dan 3 jutaan itu di kantong orang biasa udah bisa ngebantuin hidup sebulan lebih gak sih? Dan ini per hari lagi, apalagi yang UMR-an. Sementara DPR di sisi lain tinggal ketok palu, gajinya langsung naik 3 juta. Padahal kan menurut sila kelima, keadilan sosial itu buat seluruh rakyat ya. Gak cuma segelintir orang yang punya kuasa. Gua ngerti sih. Kalau menurut lu, Jas, wajar nggak sih DPR tuh bisa naik gaji setinggi? Jadi kalau kita lihat dari beban kerjanya ya anggota DPR tuh punya beban kerja yang cukup tinggi. Mereka bikin undang-undang, ngawasin pemerintah, terakses ke daerah, dan juga ketemu konstituen. Banyak negara lainnya juga penjabat itu gajinya cukup banyak agar fokus kerja dan juga bersih. Kalau gajinya sesuai, semoga profesionalismenya mereka naik dan nggak buat hura-hura. Teorinya oke sih, tapi saya masih bingung tentang prakteknya. Karena banyak yang malah ketiduran di sidang, dan kalau tidur juga masuk kerja keras. Ya, gue juga mau menjadi DPR. Ya, rakyat juga mikir gitu sih pasti ya. Ya. Apalagi pas harga cabai lagi naik, harga beras lagi naik, harga listrik lagi naik. Sekarang gaji DPR juga ikutan naik. Menurut Kila, apa sih yang bikin rakyat tuh makin marah? Masalahnya timing sih kayaknya ya. Ini kan rakyat lagi susah, harga bahan pokok lagi serba naik. Ini juga ada kabar DPR gajinya juga naik 3 juta. Jadi kesannya tuh kayak dilempar garam ke luka. Jadi bukan cuma soal angka aja sih menurut gua, tapi rasanya yang ngawur gitu. Menurut lu, Jas, ada sisi lain mungkin yang rakyat bisa ngerti? Oke, gue sih ngerti ya emosi rakyat. Tapi banyak kerja DPR juga yang nggak kelihatan loh, kayak di media sosial gitu. Kayak adanya rapat panjang, diskusi kebijakan. Kalau medianya cuma angkat yang viral-viralnya itu negatif, ya bias dong. Tujuannya kan profesionalisme, bukan pesta pora. Intinya berarti soal kepercayaan juga ya. Ya, kan benar. Pro-nya adalah gaji dinaikkan supaya kerja bisa serius dan mengurangi korupsi. Tapi kontranya adalah rakyat merasa nggak adil dan kinerja DPR juga masih dipertanyakan. Jadi masalahnya bukan cuma duit, tapi juga trust dan sistem pengawasan. Coba kita tarik ke Pancasila nih ya. Sila kedua, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau rakyat susah, terus DPR malah naikin gaji, kesana kayak nggak beradab juga kan ya. Belum lagi sila kelima soal keadilan sosial. Setuju banget. Kalau misalnya DPR naik gaji, tapi buruh, guru atau tenaga kesehatan masih minim kan timpang banget ya. Ya makanya timing memang benar-benar bikin sensasi. Kalau naik pas rakyat jadi lagi struggle, ya pasti sakit hati. Tapi soalnya bukan cuma angka tapi juga rasa keadilannya. Oke guys, tapi kalau kita lihat untuk jangka panjangnya, DPR tuh sebenarnya juga butuh gaji yang layak biar kerjanya mereka itu maksimal. Kalau terus rendah, bisa tergoda untuk menggunakan cara yang salah seperti korupsi ya. Jadi kenaikannya harus dibarengin transparansi agar rakyat itu juga percaya sama mereka. Bener-bener. Dar, lu kan biasanya suka bikin guyonan yang out of the box nih. Kalau nih, misalnya sistem gaji DPR itu lu yang ngurus, lu bakal ngapain? Tak, ini kayak sistem ojol. Jadi gaji DPR bisa berdasarkan rating gitu. Kalau mereka rapatnya rajin, dikasih bintang 5, juga dapat bonus jalan. Kalau tidur di sidang, rating anjlok, gaji dipotong. Oh, seru juga ya berarti. Lu bayangin DPR habis sidang, terus buka aplikasi deg-degan nih, ngeliatin review rakyat. Rajin banget hari ini bintang 5. Atau lah cuma ngobrol 10 menit, bintang 1 lah. Kalau beneran ada kayak gitu, gue yakin gak ada yang berani tidur di sidang lagi sih. Lucu juga sih idenya, tapi benar, kritik boleh. Tapi kalau ada kerja positif, ya harus diapresiasikan juga dong. Jadi harus lebih seimbang lah.
Nah, ngomong-ngomong soal kerja nyatanya, kita nggak bisa lupa soal yang baru-baru jadi nih, yang lagi rame ya. Rumah seorang anggota DPR berinisial AS dijarah massa. Barang mewah sampai patung Iron Man ikut raib. Itu jadi simbol kalau rakyat kita udah muak. Kemewahan pun nggak ada harganya. Ini bisa jadi pelajaran juga ya. Jangan sibuk pamer harta, tapi lu juga harus pamer kerja nyata. Soalnya kalau kepercayaan rakyat hilang, yang hilang nggak cuma simpati, tapi rumah lo juga hilang. Pas banget. Dan jadi jelas bukan soal gaji gede atau rumah mewah, tapi soal integritas sama rasa hormat publik. Ya, dan kalau wakil rakyat sibuk bikin citra doang, ya rating ojol politik mereka pasti bakal jatuh sendiri. Gue juga setuju sih, kepercayaan itu kuncinya. Kalau hilang, semua yang mewah pun gak ada artinya juga. Jadi intinya nggak cuma harga 3 juta, tapi juga soal keadilan dan kepercayaan juga ya. Rakyat nggak perlu DPR yang sibuk naikin gaji, tapi DPR yang sibuk naikin kualitas kerja mereka. Iya. Dan kalau ada yang masih ngeyel, inget aja, rating rakyat itu lebih sakti daripada angka gaji. Rating jeblok ya siap-siap nasib kayak rumah AS itu. Iya. Diserbu bukan dipuji. Semoga yang naik ke depan nggak cuma gaji DPR ya, tapi juga rasa kepercayaan terhadap rakyat. Betul. Dan juga kalau ada misalnya DPR yang lagi dengerin podcast kita ini, coba deh turun sini. Kalau nggak lagi sembunyi atau sudah kabur dari ngobrol sama rakyat, itu baru sesuai dengan sila ketiga, persatuan. Obrolan makin pedes nih ya. Buat kalian yang lagi dengerin, coba dong kasih pendapat kalian. Kenaikan gaji DPR ini wajar atau enggak? Drop di di kolom komentar ya. Oke, begitu dulu podcast kita kali ini. Terima kasih. Bye. Bye.